Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita dari kelas 3C Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Tugas kuliah, model, dan strategi pembelajaran dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, MPDI. Sebelum masuk pada pembahasan, perbedaan dan contohnya ada 5, yaitu pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Apa itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan juga diartikan suatu jalan, cara, atau kebijakan yang ditempuh oleh guru juga siswa untuk mencapai tujuan pengajaran apabila kita melihatnya dari sudut bagaimana pengajaran atau materi pengajaran itu di sekolah. Contoh-contoh pendekatan pembelajaran. 1. Pendekatan konseptual. Pada pendekatan ini, guru akan memberikan gambaran tentang materi pelajarannya dengan mencontohkan kejadian di dunia nyata. Tujuannya adalah untuk mendorong siswa agar bisa menemukan suatu hubungan antara pengetahuan dalam materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memerlukan daya pikir yang kritis dari siswa sehingga secara tidak langsung dapat menemukan potensi diri mereka. 2. Pendekatan pemecah masalah. Pendekatan dalam pembelajaran selanjutnya adalah pemecahan masalah, problem solving. Pada pendekatan ini, guru menekankan kepada siswa untuk mempergunakan seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya, dalam pendekatan ini, siswa harus bisa menggunakan logikanya untuk menemukan sebab akibat dari suatu masalah, menganalisisnya, membuat hipotesa, hingga mendapatkan kesimpulan. 3. Pendekatan deduktif adalah menyimpulkan hal-hal yang bersifat umum lalu disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang lebih khusus. Di sini guru akan menjelaskan tentang konsep dasar, teori, dan juga istilah lainnya di bagian awal kegiatan pembelajaran. Lalu dilengkapi dengan bagaimana cara contoh penerapannya. 4. Pendekatan proses. Pendekatan proses di mana guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengambil penemuan atau penyusunan konsep tertentu. Siswa akan melakukan percobaan atau ilustrasi, kemudian menyusun hipotesa dengan menggunakan pendekatan dalam pembelajaran yang tepat. Diharapkan siswa dapat menemukan dan melatih potensi yang dimilikinya secara optimal. Tujuannya agar siswa bisa meraih prestasi terbaiknya. Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman pelajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Berikut contoh
Model pembelajaran Discover Learning, artinya siswa belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, serta pembuktian. Contohnya, siswa berkelompok ditugaskan meneliti sebab terjadinya banjir di sebuah daerah. Selanjutnya, belajar berdasarkan pengalaman sendiri, Self-Direct Learning atau SDL. SDL merupakan proses di mana inisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan pihak lain dilakukan oleh peserta didik sendiri, mulai dari mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar, dan mengevaluasi belajarnya sendiri. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Dalam hal ini, tidak semua orang dapat belajar dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui strategi pelajaran yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dalam belajar. Ada 4 strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi ekspositori. Dalam strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang dimana guru mempunyai peran mendominasi, sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Maksudnya, proses penyampaian materi dalam strategi ini dilakukan secara lisan oleh guru kepada siswa dengan tujuan agar siswa dapat memahami, menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran 2. Pembelajaran inquiry. Strategi ini berkebalikan dengan strategi ekspositori. Dalam strategi pembelajaran inquiry, siswa memiliki peran yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan definisi strategi pembelajaran inquiry itu sendiri, yaitu strategi pembelajaran yang memberikan ruang pada siswa untuk dapat menemukan sendiri inti dari materi pelajaran tersebut. Metode pembelajaran merupakan suatu proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada muridnya. Dengan adanya cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan. Oleh karena itu, pendidik harus bisa mempelajari metode pembelajaran. Hal itu sangat perlu dilakukan guna membuat murid menjadi lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Bahkan dengan cara yang tepat dapat membuat murid tidak gampang merasa jenuh dan bosan di dalam kelas. Macam-macam metode pembelajaran. Metode ceramah. Metodologi pembelajaran yang menyampaikan informasi kepada murid dengan cara lisan. Metode ini cocok diterapkan dengan jumlah pendengar dengan cukup besar. Metode diskusi. Metode diskusi merupakan sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Metode yang satu ini sangat cocok diterapkan pada kelompok yang berjumlah tidak banyak. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode dalam penyampaian suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Metode yang satu ini adalah suatu cara penyampaian pelajaran sekolah dengan cara guru memberikan pertanyaan kepada muridnya. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Seorang guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Misalnya, penggunaan metode diskusi perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas siswa yang tergolong pasif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.